Pagi ini Tuhan, ajar kami selalu bergantung penuh dengan Tuhan, sehingga kami mendapat kekuatan yang sangat luar biasa. Karena Engkaulah yang menahan laju hidup kami, karena Engkaulah yang mengatur hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu bergantung penuh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan bergantung penuh. Kalau saudara melompat, saudara akan menahan satu tangan saudara untuk menahan tubuh kita. Itu kitanya bergantung pada kekuatan tangan kita. Arti bergantung penuh artinya kita memberikan hidup kita pada sesuatu yang dapat menjamin kehidupan kita. Kalau Tuhan sebagai penyelamat hidup kita, kalau Tuhan sebagai pemelihara hidup kita, pertanyaannya, kenapa kita takut untuk bergantung penuh? Oleh sebab itu, arti depend on, artinya bergantung penuh, itu kita harus lakukan. Bagaimana supaya kita dapat bergantung penuh kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, yang notabene-nya tidak ada cacat celah, kekuatannya luar biasa. Nah, pagi ini kita akan melihat bagaimana Dia sebagai Tuhan, sebagai benteng yang kokoh, sebagai Allah yang hidup, memberikan kekuatan pada kita. Mari kita akan buka di dalam Filipi 4, ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, kehidupan mungkin membuat kita khawatir, takut atau menakutkan. Bukankah ketakutan atau khawatir adalah satu unsur yang paling tua dalam kehidupan kita? Nah, hari ini Bapak Saudara sekalian, kita akan melihat bahwa ada 3 perkara yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah pada saat kita khawatir, maka Paulus mengatakan kepada kita pada hari ini adalah kita harus berdoa. Dan berdoa itu disertai dengan ucapan syukur. Pada saat kita berdoa, kita menyatakan segala keinginan kita, atau segala maksud hidup kita, atau segala kemauan hidup kita. Oleh sebab itu, pada saat kita ketakutan, atau khawatir, atau melihat ketidakpastian, maka Paulus melihat bahwa nyatakanlah segala keinginan dalam doa. Kenapa nyatakanlah segala keinginan dalam doa? Karena segala keinginan itu adalah kan baru maksud atau rancangan. Oleh sebab itu, agar rancangan itu terjadi, kita harus sesuaikan dengan kemauan Tuhan. Maka kita dalam medianya adalah doa. Nah, pada saat kita berdoa, ada lagi penyebab doa itu mendapat jawaban yang pasti, yaitu permohonkan dengan ucapan syukur. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena dengan ucapan syukur, di sini mengatakan, dan permohonan dengan ucapan syukur, segala apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi doa kita, hendaklah dalam permohonan ucapan syukur. Saya terjemahkan ucapan syukur di sini artinya adalah kita setiap doa kita harus dengan ikhlas, atau kita menyerahkan secara penuh atau depend on sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur, artinya mensyukuri segala apa yang Tuhan kasih. Di sini Paulus menasihatkan kepada kita pagi hari ini adalah kalau kita khawatir, kalau kita takut atau cemas dengan ketidakpastian, buatlah segala keinginan saudara atau saya dalam doa. Ketika kita berdoa, ada unsur yang kita mesti lihat, yaitu ucapan syukur. Segala kekhawatiran kita akan lenyap. Segala kekhawatiran kita akan hilang pada saat kita berdoa. Kenapa saya katakan demikian? Riset membuktikan pada saat kita berdoa, maka di dalam frekuensi berpikir kita pada kondisi yang tenang. Nah, pada saat kita kondisi yang tidak kabur atau tenang, disitulah ucapan syukur. Mensyukuri setiap kejadian. 2 hal yang Paulus katakan ini luar biasa pada pagi hari ini. Jadi pada saat kita khawatir,
Tidak usah tanya lagi saudara, tidak usah lagi tanya dengan orang pintar, tidak perlu tanya lagi kepada hal-hal apa. Tapi datanglah kepada Tuhan sambil mengucapkan permohonan apapun kepada Tuhan dengan doa, disertai ucapan syukur. Oleh sebab itu kekhawatiran kita akan berkurang atau lenyap. Ayat ini mengatakan demikian dengan jelas kepada kita. Jika saudara khawatir hari ini, datanglah kepada Tuhan, meminta permohonan kepada Tuhan, berdoa, disertai dengan batin ucapan syukur. Saya jamin bahwa ini akan membuat saudara tenang. Saya jamin ini menyebabkan pagi ini kita mendapat rema yang kuat dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan.